Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Nahar dari Kementerian PPPA. Pak Nahar, di dalam PP nomor 70 tahun 2020 ini ada juga disebutkan terkait dengan rehabilitasi pelaku kekerasan seksual. Nah, ini yang dimaksud dengan rehabilitasi ini seperti apa? Ya, ada dua rumus ya. Yang pertama adalah bahwa Undang-Undang 17 itu mengatur dua pasal yang harus dilengkapi, termasuk tadi istilahnya memberikan pemberatan hukum. Jadi untuk pelaku persetubuhan itu akan berlaku 3 tindakan rehabilitasi. Jadi ada rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medis. Lalu kemudian untuk pelaku pencabulan itu 2 rehabilitasi psikiatrik dan rehabilitasi sosial. Jadi dua rehabilitasi ini nanti tentu akan didetilkan melalui Permenkes dan Permensos gitu, dan ini akan semakin memastikan bahwa PP ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika PP ini menegaskan ada 3 tindakan, kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, tetapi PP ini juga menegaskan tentang pentingnya pengumuman identitas. Oleh karena itu maka ini menjadi satu paket ketika sanksi atau tindakan atau hukuman diberlakukan kepada 2 pelaku tadi, pelaku persetubuhan dan pelaku pencabulan. Jadi intinya bahwa kebiri itu hanya diberikan kepada pelaku persetubuhan, tidak diberikan kepada pelaku pencabulan. Itu Baik, Pak Nahar, saya ke Pak Aris. Nah, apa sih yang Anda harapkan, Pak Aris, terkait dengan penerapan ini? Karena sebenarnya undang-undang terhadap perlindungan anak kan sudah ada sebenarnya sebelumnya gitu, tapi ternyata tidak begitu maksimal. Apa yang Anda harapkan dengan keluarnya PP ini? Iya, saya kira ini seperti harapan anak Indonesia, harapan kita semua, harapan bangsa Indonesia. Tidak ada yang bersepakat bahwa terus akan terjadinya peningkatan kejahatan seksual terhadap anak. Itu saya kira clear ya. Semua orang pasti punya visi dan misi, punya keinginan agar terjadinya pengurangan angka kejahatan seksual terhadap anak yang didominasi oleh kejahatan yang sangat luar biasa ini. Nah, tentu harapannya dengan PP ini tentunya putusan-putusan pengadilan yang mempertimbangkan bahwa seperti Pak Nahar katakan tadi, atas perbuatan-perbuatan kejahatan seksual yang sifatnya apakah itu merupakan kejahatan seksual yang sangat luar biasa dan patut untuk diputuskan oleh pengadilan bahwa ditambahkan hukuman ya, yang disebutkan di dalam PP itu 2 tahun masa melakukan tindakan kebiri itu. Saya kira itu harapannya. Harapan Anda, harapan saya, harapan Pak Nahar, harapan seluruh bangsa Indonesia, sehingga anak-anak itu terselamatkan dari kejahatan seksual. Karena apa? Karena nampaknya terus akan meningkat karena pelakunya adalah orang terdekat. Dan kemudian sifat dari kejahatan seksual itu tersembunyi. Dan dalam penegakan hukum selalu 2 alat bukti harus dipenuhi supaya itu bisa dilakukan tindak pidananya atau diberikan perlindungan bagi anak-anak sebagai korban. Nah, saat ini juga sedang menakutkan itu, seperti kata Pak Nahar tadi, itu bisa 1 orang pelakunya, korbannya bisa 14, atau sebaliknya ada 14 atau 12 atau berapa korbannya itu adalah 1 dan sebagainya. Dan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya apa sih yang diharapkan anak Indonesia, apa sih yang diharapkan oleh para pegiat perlindungan anak termasuk Komnas Perlindungan Anak, tentunya pemerintah sendiri gitu ya. Nah, saya kira ya tadi supaya angka yang disebutkan oleh Pak Nahar, angka yang ada di dalam pelaporan Komnas Perlindungan Anak itu menurun gitu loh. Menurun itu kita harapkan gitu. Nah, tentu ini harus kita laksanakan dulu. Jangan terus serta-merta mengatakan, oh tidak efektif, tidak akan menyelesaikan masalah, dan seterusnya. Mari kita sama-sama menggunakan PP ini untuk menyelesaikan masalah, tetapi dalam perspektif, ya, seperti yang saya ceritakan tadi, angkanya sudah sangat tinggi, perbuatannya sudah sangat abnormal, ya, tidak lagi dalam situasi darurat,
tetapi sudah situasi abnormal itu bisa pelakunya terhadap korban dan orang yang melihat pun tidak mampu menolong gitu loh. Nah, maka dibutuhkanlah sebuah produk hukum dalam hal ini yang sudah ditunggu-tunggu implementasi dari perintah Undang-Undang 17 tahun 2016. Ayo kita laksanakan, PP ini sudah ada dan kita laksanakan. Bahwa ada definisi bahwa ini adalah melanggar ini. Itu soal kompetensi atau soal kewenangan masing-masing kelembagaan dan apa? Ini kan belum ditunjuk. Yang ditunjuk itu hanya jaksa. Setelah mendapatkan pertimbangan-pertimbangan lain. Saya kira itu harapannya. Kalau pertanyaannya harapannya Komnas Perlindungan Anak selalu akan mengawal ini supaya ini bisa menjadi alat untuk menurunkan angka kejahatan yang sangat luar biasa yang menakutkan itu. Ya, tapi secara hukum dengan adanya PP nomor 70 ini, apakah secara hukum sudah lengkap untuk bisa melindungi anak dari kejahatan seksual menurut Anda? Harapan saya itu, karena yang kita tunggu-tunggu kan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 kan membutuhkan peraturan pelaksanaannya, khususnya hukuman pemberatan tadi. Ya, kebiri itu adalah hukuman pemberatan, bukan pidana pokok itu. Nah, oleh karena itu dengan para predator dihukum seperti itu, saya kira ini kita harus lihat sebagai perspektif perlindungan anak gitu loh. Itu harus dilihat di situnya, ya. Saya tahu persis, saya itu lahir dari melakukan perjuangan hak asasi manusia dan anti hukuman mati dan sebagainya. Tetapi saya melihat perspektifnya di mana anak dihilangkan hak hidupnya tanpa perlawanan, tanpa dia melakukan pembelaan terhadap dirinya, didahului dengan pelecehan terhadap kemanusiaan. Apakah ini bukan pelanggaran hak asasi manusia? Baik. Saya perspektifnya tentunya berbeda dengan kawan-kawan lagi, karena saya melihat perspektif korban yang begitu sadis dilakukan. Apa yang disampaikan oleh Pak Nahar tadi itu adalah dari 10.000 itu ada juga persoalan-persoalan kejahatan seksual yang sampai pada mutilasi. Baik. Lalu kita mau biarkan dengan peraturan PP nomor 70 tahun 2020 ini, tentunya sekali lagi dalam perspektif perlindungan anak dan pelanggaran hak-hak anak yang terus meningkat, maka Komnas Perlindungan Anak saya kira pemerintah juga sudah mengeluarkan itu, mari kita laksanakan dengan baik. Baik, saya ke Pak Nahar. Jadi secara hukum ini sudah lengkap dan kita punya harapan yang sangat besar dari PP ini untuk bisa melindungi anak-anak Indonesia dari kejahatan seksual, Pak Nahar. Jadi tinggal menunggu pelaksanaannya. Kita ingin melihat hari ini hingga beberapa waktu ke depan harusnya kejahatan seksual itu kan berkurang ya. Jadi advokasi dari Kementerian PPPA sendiri ini nanti seperti apa dalam pelaksanaannya? Ya, terima kasih. Yang pertama adalah Januari 2018 kami di Kementerian mengajukan izin prakarsa ya untuk memproses ini, karena ini perintah undang-undang, perintah dua pasal di Undang-Undang 17 tahun 2016. Lalu kemudian tentu ada pihak-pihak yang menurut PP ini diberikan mandat untuk melaksanakan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu khusus untuk di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tentu kami sesuai dengan tugas dan fungsinya di perlindungan anak, tentu dua hal yang kami lakukan. Satu, di pemenuhan haknya, lalu kemudian memastikan bahwa perlindungan khusus anaknya bisa dilaksanakan. Nah, khusus untuk upaya perlindungan anak dari kekerasan, diantaranya adalah kekerasan seksual, maka PP ini menjadi kelengkapan regulasi yang kita tahu bahwa efektivitas penegakan hukum itu selalu berhubungan dengan apakah aturannya lengkap atau tidak. Nah, dari sisi pelaksanaannya bahwa sanksinya sudah dibuat, tata caranya sudah ada, maka para penegak hukum di lapangan sudah bisa melaksanakan ini. Nah, untuk melengkapinya tentu dibutuhkan beberapa peraturan yang secara spesifik mengatur terkait dengan misalnya penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Lalu kemudian juga terkait rehabilitasi dan bagaimana
misalnya tata cara pemberitahuan yang dilakukan oleh kementerian lembaga yang punya kewenangan di bidang itu. Kami di KPPA, Kominfo dan Pemda tentu khusus di tata cara pelaksanaan pengumuman identitas pelaku sebagai bagian dari hukum pidana tambahan. Ya. Ini akan ikut memastikan bahwa proses ini bisa dilakukan. Memang sampai hari ini belum ada yang dieksekusi setelah menjalani pidana pokok. Jadi ada beberapa pelaku yang diputus dengan tambahan hukuman itu, tetapi saat ini masih dalam proses melaksanakan pidana pokok. Jadi ini akan dilakukan mulai 9 bulan para pelaku kejahatan seksual ini akan mengakhiri pidana pokoknya. Jadi kami akan mengawal terus apakah ini bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak. Oleh karena itu maka koordinasi dilakukan antar KL, dilakukan dengan aparat penegak hukum, termasuk dengan mitra-mitra dari civil society. Baik, saya ingin memperjelas 9 bulan sebelum masa pidananya selesai gitu ya Pak Nahar? Ya. Jadi ada tahapan bahwa ketika pelaku persetubuhan itu akan melaksanakan tindakan kebiri, maka pelaksana dari pidana pokok kan ada di lapas ya, sehingga Kumham akan memberitahukan kepada jaksa. Lalu kemudian jaksa akan berkoordinasi dengan Kemkes kan gitu. Lalu kemudian begitu seterusnya, nanti hasil penilaiannya apakah pelaku ini layak diberikan kebiri atau tidak. Kalau layak maka ada prosesnya, kalau tidak layak ada tahapannya, ada uji ulang. Lalu kemudian terakhir ketika tidak layak juga maka itu akan ada mekanisme di mana jaksa akan memberitahukan kepada pengadilan yang memutus di tingkat pertama. Baik, kita tunggu bagaimana pelaksanaannya itu. Terakhir ke Pak Haris, tentunya salah satu yang penting soal kekerasan seksual pada anak ini adalah bagaimana bisa memulihkan atau setidaknya membuat trauma dari korban ini berkurang begitu Pak Haris. Dari pemerintah sendiri Anda melihat sejauh ini upayanya seperti apa? Iya, jadi saya kira ini harus kita lakukan dulu deh gitu ya. Karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Nahar dalam konten PP 70/2020 itu secara detail sudah dilakukan. Memang ada 2 peraturan pelaksanaan yang akan diikuti dengan SK Menteri, baik itu Menteri Sosial yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, hukum, kesehatan dan sebagainya. Tapi yang saya ingin harapkan semua pihak, PP ini harus kita jalankan lebih dulu, lalu kemudian kita evaluasi. Sebuah produk hukum itu kan harus dijalankan dulu. Baik. Nah, DPR juga akan menyampaikan itu pelaksanaan dari PP Undang-Undang 17 tahun 2016 dan PP-nya itu. Harapan saya, mari kita bahu-membahu untuk memutus mata rantai kejahatan seksual yang leg spesial ini, yang saat ini anak-anak Indonesia sedang dalam ketakutan, bahkan keluarga-keluarga juga dalam ketakutan karena situasi kejahatan seksual itu sudah abnormal. Dan banyak pihak juga karena abnormal takut untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang dalam situasi abnormal tadi, maksud saya kejahatannya gitu ya. Nah, dengan PP ini kita harapkan, ya saya penuh harap, karena ini kan bukan proses baru. Sebelum ada PP 2016, saya kira negara sudah hadir untuk mengkampanyekan bagaimana memutus mata rantai kekerasan terhadap anak, karena di Indonesia saat itu berada dalam situasi darurat. Komnas Perlindungan Anak mengatakan darurat nasional karena selain angkanya, perilakunya, orang terdekatnya, penegakan hukumnya masih sangat lemah dan pemahaman masyarakat dan ketakutan masyarakat untuk melakukan intervensi terhadap keluarga yang melakukan kejahatan sekalipun tetangga, orang-orang melihat secara langsung, tapi karena dianggap itu sebagai tindakan intervensi, maka itu tidak dilaksanakan. Itu seperti kasus saya kira mendunia ya, kasusnya Angelin di Denpasar. Kalau misalnya
kegiatan yang harus dilakukan, misalnya melakukan pertolongan dan kemudian aware terhadap itu, saya kira Angelin tidak akan meregang nyawa gitu loh. Itu karena peran masyarakat sangat lemah. Dalam konteks ini juga kejahatan seksual harus bahu membahu. Saya kira demikian. Baik, Pak Aris, terima kasih. Dan kita harapkan tentunya kita nantikan bagaimana pelaksanaan dari PP nomor 70 ini ke depannya, semoga bisa maksimal. Terima kasih Pak Nahar, terima kasih Pak Aris telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini.